Salam pembaharuan. Saudara, Ukraina membangun monumen kemenangan bagi pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasil Hamianin, mengatakan pemerintahan telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin memang peristiwa yang sangat penting. Kami mulai membangun monumen kemenangan di Kiev, kata Vasil dalam acara Sound of Freedom di Jakarta Pusat, Rabu 24 Agustus 2022. Acara Star for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina ke-31 yang jatuh pada hari ini. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin dunia yang setuju namanya akan dibangun di monumen itu, kata dia. Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen itu. Vasil mengatakan, ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saya sangat berharap melihat nama Presiden Anda yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tak akan dilupakan, jelas diplomat itu. Sejauh ini, pemimpin yang bersedia namanya dicantumkan dalam monumen itu adalah Presiden Polandia Andrzej Duda. Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil bagian dalam upacara pembukaan Valley of the Glory bersama dengan Presiden Polandia yaitu Andrzej Duda. Ukraine From melaporkan nama Duda adalah orang yang pertama kali muncul di monumen tersebut. Hari ini saya ingin membuka Alley of Glory di hadapan Presiden Polandia Andrzej Duda. Nama Presiden Polandia Andrzej Duda akan selalu ada di alley ini. Ini adalah simbol kebenaran, simbol persahabatan, simbol dukungan untuk Ukraina ketika itu benar-benar dibutuhkan, kata Zelensky di Kiev. Zelensky mengatakan bahwa nama-nama yang akan diukir di Alley of Glory tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga semua mitra barat dan negara lain, khususnya yang telah bersama Ukraina sejak hari-hari pertama invasi Rusia skala penuh. Seperti diketahui, Jokowi mengunjungi Rusia di akhir Juni lalu. Ia bertemu Presiden Zelensky dengan tujuan membawa misi damai. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina, siap jadi perantara antara Ukraina dan Rusia, hingga sepakati bebas visa antara Ukraina dan Republik Indonesia. Usai bertemu Zelensky, Jokowi melanjutkan lawatannya ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin pada Kamis 36 Juni 2022. Saat bertemu Putin, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting, melalui dari dorongan perdamaian, membuka ruang dialog, hingga menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina, serta terintegrasi pupuk dan pangan Rusia dan Ukraina. Kunjungan Presiden Jokowi tersebut menorehkan banyak sejarah dalam periode pemerintahan kedua yang mengunjungi Ukraina dan Rusia. Jokowi mengunjungi kedua negara yang tengah bertikai itu dengan misi meretas jalan perdamaian. Sebagai salah satu pemimpin negara di kawasan Asia, lebih khusus Asia Tenggara, lawatan Jokowi kedua negara itu dinilai sebagai terobosan. Sebab perang antara Rusia dan Ukraina juga berdampak luas bagi negara lain. Peperangan membuat Ukraina tidak bisa mengekspor produk biji-bijian seperti gandum, yang menjadi sumber bahan pangan di sejumlah negara. Jika produk pertanian itu tidak terkirim, maka diyakini bakal terjadi krisis pangan di dunia. Krisis pangan itu bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik yang bakal membuat kondisi negara semakin sulit di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, kunjungan Jokowi kedua negara itu adalah wujud praktik diplomasi Indonesia yang tidak memihak. Indonesia berupaya netral atau tidak condong ke blok manapun sehingga berharap bisa diterima semua pihak yang bertikai dengan baik. Pengamat militer Koni Rahakundini mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin mempertegas posisi Indonesia dalam merespon perang Rusia-Ukraina. Koni mengatakan, kunjungan Jokowi ke kedua negara tersebut perlu diapresiasi karena proses perdamaian kedua negara membutuhkan waktu yang sangat panjang. Menurut Koni,
Langkah Jokowi ini menjadi salah satu upaya menciptakan keseimbangan dunia setelah adanya prediksi dari Bank Dunia akan munculnya negara-negara gagal atau the failed state. Karena itulah beliau langsung bersemangat menyelesaikan konflik itu ke sana, ujarnya. Selain mengupayakan perdamaian, kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia juga membawa misi mencegah krisis pangan. Ukraina dan Rusia adalah negara-negara eksportir biji-bijian seperti gandum hingga sereal ke berbagai negara. Bahan baku tersebut menjadi sumber bahan pangan untuk diolah menjadi berbagai macam makanan di sejumlah negara. Dalam peperangan antara kedua negara tersebut, Rusia memblokade arus lalu lintas perdagangan Ukraina yang melintasi Laut Hitam dan Laut Azov. Jika bahan baku pangan ini tidak diekspor, maka persediaan akan berkurang dan memicu kenaikan harga bahan pangan mentah. Itu semua karena tidak bisa mengimbangi permintaan. Kenaikan harga bahan pangan berpotensi menimbulkan krisis dan bisa merembet hingga menimbulkan gejolak sosial hingga politik. Maka dari itu, dalam kunjungannya ke Ukraina, Presiden Jokowi memastikan ekspor gandum itu benar-benar bisa kembali normal.